Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmariani. NIM RRC1C017014 akan mempresentasikan mengenai akad lainnya. Pengertian akad sarf. Sarf menurut bahasa adalah penambahan, pertukaran, dan penghindaran atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta asing lain. Transaksi ini bisa dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Sumber hukum sarf. Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihan adalah riba. Perak dengan perak harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Tepung dan tepung harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Kurma dan kurma harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takarannya, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Jenis akad sarf yaitu ada 4. Yang pertama transaksi spot, forward, swap, dan option. Pengertian akad wadiyah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan merupakan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiyah adalah akad penitipan barang atau dana dari suatu pihak ke pihak lain dengan catatan barang atau dana tersebut dapat diambil kapanpun oleh sang pemilik. Jenis akad wadiyah itu ada 2. Yang pertama wadiyah amanah dan yang kedua yad damanah. Sumber hukum akad wadiyah yaitu sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat dengan mereka yang berhak menerimanya. Pengertian akad al-wakalah. Al-wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dibolehkan diwakilkan. Sumber hukumnya, maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Pengertian akad kalafah. Akad kalafah, al-kalafah merupakan perjanjian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Sumber hukumnya, dan dia atau Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya atau Maryam. Pengertian kardul hasan. Kardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Sumber hukum, dan jika ia dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Pengertian akad al-hiwalah yaitu secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Jenis akad hiwalah. Yang pertama dalam pelaksanaannya hiwalah adalah ada dua. Hawalah mutlaqoh, terus hawalah muqayyadah. Ditinjau dari segi objeknya, hiwalah dibagi menjadi 2 yaitu hawalah al-haq, al-hawalah ad-dain. Sumber hukum, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu. Pengertian akad ran. Secara harfiah, ran adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan.
Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Ran tajlisi. Selain akad ran pada tahun 2008, MUI mengeluarkan fatwa tentang ran tajlisi dalam rangka mengurangi kendala yang timbul sehubungan dengan masalah jaminan, khususnya pada masalah pemeliharaan dan pemanfaatan jaminan. Ran tajlisi sama dengan akad ran biasa, namun berbeda dalam persyaratannya. Sumber hukum. Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Pengertian jualah. Pengertian jualah dari kata jala memiliki arti banyak, yaitu jumlah imbalan, meletakkan, membuat, menasabkan. Menurut fikih diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan. Sumber hukum. Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, atau aku menjamin terhadapnya.